Milan versus Juventus. Kenapa Pulisic ditarik keluar? Kenapa memainkan Jovic dan bukannya Okafor? Stefano Pioli menjelaskan alasannya menarik keluar Christian Pulisic dan memainkan Luka Jovic meski masih ada Noah Okafor di laga lawan Juventus. Milan menjamu Juventus di pekan ke-9 Serie A 2023-24 di San Siro, Senin 23 Oktober dini hari WIB. Rossoneri bermain apik awalnya dan sempat mengancam melalui Olivier Giroud. Namun kemudian Malick Thiaw dikartu merah oleh wasit. Ia melanggar Moise Kean dengan menarik jersinya hingga terjatuh. Kean saat itu akan bisa melaju dengan bebas ke gawang Milan jika tak ditarik oleh Thiaw. Usai kartu merah tersebut, Juventus bisa balik melawan dan akhirnya menang 0-1. Usai Malick Thiaw ditarik keluar, Stefano Pioli melakukan pergantian pemain. Ia menarik keluar Christian Pulisic. Pioli kemudian memasukkan Pierre Kalulu yang dimainkan sebagai bek tengah bersama Fikayo Tomori. Ditariknya keluar Pulisic membuat serangan AC Milan cuma mengandalkan Rafael Leao saja. Selain itu, Olivier Giroud juga tak bisa banyak berkutik di lini serang. Pioli kemudian berdalih bahwa ia menarik keluar Pulisic demi menjaga lini belakang tetap solid. Saya mengeluarkan seorang penyerang untuk mempertahankan struktur pertahanan yang sama yang telah kami persiapkan selama seminggu. Kami memulai babak kedua dengan baik. Kami harus lebih intens dan penuh perhatian di lini tengah untuk mencoba membawa pulang hasil positif, tuturnya via DAZN. Stefano Pioli menarik keluar Olivier Giroud pada menit ke-60. Ia digantikan oleh Luka Jovic dan bukannya Noah Okafor. Pergantian itu terbukti sia-sia karena Jovic tak memberikan kontribusi berarti bagi lini serang AC Milan. Pioli kemudian menjelaskan ia memilih Jovic ketimbang Noah Okafor karena merasa gaya mainnya cocok dengan situasi permainan saat itu. Ia masuk dengan baik, ia menguasai bola dengan baik. Kondisinya semakin membaik, Okafor juga bisa memainkan peran tersebut. Namun jika Anda membutuhkan pemain yang mampu menguasai bola, Jovic memiliki karakteristik berbeda dari Okafor yang mampu melakukannya lebih baik dalam situasi permainan lainnya, terangnya. Gazeta, Pioli tidak memiliki rencana B. Milan, yang pada awalnya menjadi sorotan pujian dalam bisnis musim panas mereka, sekarang harus menghadapi gelombang kritik yang datang menyusul performa yang sangat mengecewakan. La Gazzetta dello Sport melukiskan bahwa pertandingan melawan Juventus dini hari kemarin telah memunculkan perbandingan yang mencolok dengan versi asli Milan. Dan kritik yang paling tajam tertuju pada keputusan pelatih Stefano Pioli dalam memainkan pemain pengganti sebagai starter. Pada menit ke-43 pertandingan tersebut, Milan hanya memiliki 6 dari 10 pemain di lapangan yang awalnya adalah pemain pengganti. Antonio Mirante, Pierre Kalulu, Alessandro Florenzi, Yunus Musa dan Yashin Adli semuanya memulai musim sebagai opsi cadangan. Namun mereka sekarang mendapati diri mereka memainkan peran penting dalam pertandingan-pertandingan terbesar musim ini. Meskipun banyak yang dapat dikondisikan oleh kartu merah yang diterima Malick Thiaw pada menit ke-40, Milan tetap mendominasi sebagian besar permainan. Namun, ketika mereka membutuhkan sentuhan ajaib dari pemain pengganti, hal itu tidak pernah terjadi. Luka Jovic terus memperpanjang rangkaian pertandingannya tanpa mencetak gol yang berarti. Sementara pemain muda seperti Luka Romero dan Noah Okafor tidak memiliki cukup waktu atau ruang untuk mengubah keadaan. Sebagian besar pendukung Milan mengharapkan Rafael Leao untuk tampil cemerlang atau berharap
Olivier Giroud dapat mencetak gol. Sayangnya, Leo belum mencetak gol dalam 2 bulan terakhir. Sementara Giroud juga sudah hampir 2 bulan tanpa mencetak gol. Tim ini tampak kekurangan kekuatan di sepertiga akhir lapangan. Performa Yunus Musa juga menjadi sorotan. Meskipun ia menunjukkan kekuatan fisik, namun sedikit kemampuan dalam membaca permainan. Yashin Adli tampil lebih baik daripada Rade Krunic yang berandil dalam gol kemenangan Juventus. Saat pertandingan berakhir, Milan harus mengandalkan Pierre Kalulu, Simon Kjaer, Fikayo Tomori, dan Alessandro Florenzi sebagai 4 bek. Sementara Romero, Jovic, dan Leo berusaha mencetak gol di lini serangan. Sayangnya, strategi Pioli dan keputusan mengandalkan pemain pengganti sebagai starter tidak membawa hasil positif. Krisis AC Milan semakin dalam dan para pendukung serta analis sepak bola mulai meragukan apakah Pioli memiliki solusi yang tepat untuk membalikan keadaan. Dari pertandingan melawan Juventus dini hari kemarin, Pioli seperti tidak memiliki rencana B ketika rencana utamanya tidak berfungsi. Ada harapan bahwa kehadiran Ruben Loftus-Cheek dengan pengalaman dan kekuatan di lini tengah dapat membantu memperbaiki situasi ini. Milan perlu menemukan jawaban segera agar bisa kembali ke jalur kemenangan. Manchester City restui kepergian Calvin Phillips. Here we go AC Milan. Jumlah penampilan yang minim memunculkan rumor bahwa Manchester City bakal melepas Calvin Phillips pada bursa transfer musim dingin Januari 2024 mendatang. AC Milan dan Newcastle yang disebut punya alasan kuat untuk segera memboyong Calvin Phillips dari Etihad Stadium. Newcastle harus mencari pengganti Sandro Tonali seiring pembekuan yang dialami gelandang asal Italia itu karena skandal kasus judi. AC Milan punya 2 pemain di posisi itu, yakni Rade Krunic dan Ismail Bennacer. Namun Bennacer saat ini masih cedera. Sementara pemain lain seperti Tijani Reinders, Yunus Musa, dan Tommaso Pobega lebih cenderung bermain menyerang, sehingga Milan memang butuh gelandang bertahan yang baru. Kini semua keputusan bergantung pada Calvin Phillips sendiri. Pasalnya, dia juga dituntut main reguler untuk menjamin tempatnya di Euro 2024 mendatang. Dapat kartu merah di laga Milan versus Juventus. Thiaw kena semprot Pioli. Pelatih Milan Stefano Pioli mengatakan Malik Thiaw bersikap naif kalau mencoba mengadang Moise Kean di laga lawan Juventus. Usai pertandingan, Stefano Pioli ditanya perihal kartu merah yang didapat oleh Malik Thiaw itu. Pioli pun menyemprot Thiaw. Ia mengatakan bek muda tersebut telah bertindak dengan naif. Namun ia juga mengatakan Milan secara umum melakukan kesalahan karena tak bermain dengan lebih rapat. Terkait kartu merah itu, kami melakukan kenaifan individu, kami seharusnya bisa lebih ketat. Ini disayangkan karena bahkan dengan 10 orang kami sulit untuk kalah, ujarnya pada DAZN. Stefano Pioli mengatakan tak cuma Malik Thiaw saja yang melakukan kesalahan. Menurutnya, Alessandro Florenzi juga layak dijewer. Ia seharusnya tetap diam dan tidak mencoba untuk maju. Bek sayap itu juga melakukan kesalahan karena harus bertahan lebih ketat, tegasnya. Thiaw juga tidak beruntung karena ia terpeleset, tapi ia sebenarnya bisa menjaganya dengan lebih baik, ketus Pioli.